Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadika Nur Azizah. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 3 yang mana akan mempresentasikan tentang mendesain program pelatihan. Dalam mendesain program pelatihan ini, tentu sebelumnya telah dilaksanakan adanya analisis tentang kebutuhan pelatihan, yang mana dengan mendesain program pelatihan diharapkan program pelatihan nantinya dapat berlangsung sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Juga desain program pelatihan ini sangat perlu dilakukan karena agar dapat memenuhi kebutuhan dari peserta pelatihan, juga dapat membantu memfasilitasi pembelajaran dari peserta pelatihan. Dalam mendesain program pelatihan ini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama yaitu langkah desain program pelatihan, analisis instruksional, pola klaster, pola prosedural, pola kombinasi, dan yang terakhir yaitu taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu langkah desain program pelatihan. Dalam menyusun desain program pelatihan, agar program pelatihan nantinya dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan adanya desain pelatihan yang sistematis, terstruktur, dan juga komprehensif, yang mana menurut Walter Dick dan Lou Carey, dalam mendesain program pelatihan ini terdiri dari 10 tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan atau kompetensi umum pelatihan, yang mana tentunya dalam melaksanakan suatu program pelatihan tentu sebelumnya telah ditentukan tujuan dan kompetensi umum apa saja yang diperlukan atau yang harus dicapai oleh para peserta pelatihan, yang mana dalam merumuskan tujuan atau kompetensi umum ini harus memperhatikan 4 elemen, yaitu A, B, C, dan D. A yaitu audiens. Audiens merupakan peserta pelatihan siapa saja yang dituju. Kemudian B yaitu behavior. Behavior merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan tersebut. Kemudian C yaitu condition. Condition ini merupakan kondisi di mana sebelum dilaksanakannya program pelatihan. Jadi atau kondisi di mana diperlukannya adanya pelatihan tersebut. Kemudian yaitu D, degree. Degree ini merupakan tingkat kemahiran dari para peserta pelatihan nanti yang harus dicapai. Kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional. Analisis instruksional ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menguraikan tujuan umum yang telah ditentukan tadi untuk diuraikan kembali menjadi subkompetensi yang harus dicapai oleh para peserta pelatihan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pada tahap ketiga yaitu melakukan analisis karakteristik siswa dan konteks pembelajaran. Nah, maksudnya di sini adalah seorang instruktur atau training designer harus mencari tahu terlebih dahulu informasi mengenai bagaimana karakteristik dari siswa atau peserta pelatihan nantinya, kemudian bagaimana lingkungan yang akan diberlangsungkannya program pelatihan tersebut, kemudian juga sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan nantinya. Kemudian tahapan yang keempat yaitu menulis tujuan pembelajaran atau kompetensi khusus, yang mana dalam menulis tujuan pembelajaran ini diperlukan adanya perhatian terhadap kata kerja yang nanti digunakan, juga juga kompetensi atau tujuan pembelajaran yang ditentukan nantinya harus dapat dilihat dan dapat terukur, yang mana dalam perumusan tujuan ini juga harus mengacu kepada
taksonomi Bloom yang mana mengacu kepada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yaitu tahapan yang kelima, yaitu mengembangkan instrumen penilaian hasil. Nah, dalam melaksanakan suatu program pelatihan tentu harus dilaksanakan tes atau uji untuk menilai seberapa tingkat keberhasilan dari program tersebut, yang mana dalam instrumen penilaian ini kecakapan atau penguasaan peserta pelatihan dapat terukur. Seperti contohnya yaitu aspek kognitif yang mana dapat dinilai melalui tes yang dapat dilaksanakan seperti tes objektif atau tes esai. Kemudian yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini juga sangat penting dalam pelaksanaan program pelatihan karena strategi ini mencakup keseluruhan aktivitas yang akan dilaksanakan dalam program pelatihan nantinya, yang mana harus memperhatikan media juga bahan ajar yang diperlukan untuk menyampaikan materi. Yang ketujuh yaitu mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan sedikit tadi, dalam suatu pembelajaran dibutuhkan adanya bahan ajar yang dapat membantu peserta pelatihan. Nah, di sini harus diperhatikan bahan apa saja yang diperlukan oleh peserta pelatihan sehingga tujuan dari pelatihan dapat tercapai dengan optimal. Kemudian yang nomor 8 yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini merupakan evaluasi atau penilaian terhadap program pelatihan apakah sudah terlaksana secara optimal. Kemudian nomor 9 yaitu merevisi program pembelajaran. Nah, dengan evaluasi formatif yang telah dilakukan sebelumnya, maka di sini dapat diketahui apa saja kekurangan dari program pembelajaran tersebut. Jadi dalam pembelajarannya dapat dilakukan revisi. Kemudian yang terakhir yaitu mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk menilai kualitas dari program yang mana berupa data dan info dalam pelatihan, yang mana nantinya dapat digunakan untuk rekomendasi atau menjadi salah satu acuan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan program, apakah program tersebut akan dilanjutkan atau diberhentikan. Kemudian selanjutnya yaitu subbab kedua atau B yaitu analisis instruksional. Analisis instruksional merupakan suatu langkah yang diperlukan untuk menguraikan kompetensi umum sebuah program pelatihan menjadi sejumlah subkompetensi. Hasil dari proses analisis instruksional ini adalah struktur kompetensi yang menggambarkan susunan kemampuan yang saling terkait dan diperlukan untuk melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Nah, jadi analisis instruksional ini merupakan analisis yang diperlukan untuk menguraikan tujuan atau kompetensi umum dari sebuah pelatihan menjadi beberapa subkompetensi yang harus dilaksanakan, yang harus tercapai oleh peserta pelatihan, yang mana hasil dari analisis instruksional ini berupa susunan kemampuan yang saling terkait dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Nah, di sini contohnya yaitu dalam keterampilan menulis atau menulis artikel. Nah, dalam kemampuan menulis ini tentu seseorang harus dapat menguasai kemampuan membaca, yang mana dalam menguasai kemampuan membaca itu tentu seseorang tersebut harus memiliki kemampuan dalam membaca suku kata. Kemudian sebelum seseorang dapat menguasai pengejaan suku kata atau membaca suku kata, maka harus dapat membaca per huruf. Nah, itulah yang disebut dengan analisis instruksional, yaitu yang mana kompetensinya saling terkaitan.
Kemudian selanjutnya yaitu pola klaster. Pola klaster ini berupa sub-sub keterampilan yang perlu dilakukan tanpa memperhatikan faktor jenjang dan hierarki di dalamnya. Jadi tidak perlu adanya jenjang di dalamnya. Contohnya yaitu seperti kompetensi atau kemampuan dalam menggunakan Microsoft Office, yang mana Microsoft Office itu terdiri dari 3, yaitu Microsoft Office Excel, Word, dan PowerPoint. Yang mana di sini contohnya siswa dapat memilih salah satu dari ketiga kemampuan tersebut untuk dapat dikembangkan terlebih dahulu. Kemudian yaitu pola prosedural. Pola ini merupakan pola yang mengatur kinerja seseorang dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan agar dapat dijalankan secara sistematis dan struktural. Nah, jadi dalam pola prosedural ini diperlukan adanya terstruktur atau runtutan. Contohnya dalam pola prosedural ini yaitu penjaga kasir. Jadi sebagai seorang penjaga kasir diperlukan adanya kemampuan atau keterampilan yang telah ditentukan terlebih dahulu, seperti ketika ada pembeli masuk pada minimarket, maka penjaga kasir tersebut harus mengucapkan selamat datang, selamat berbelanja, atau yang lainnya. Juga ketika para pembeli akan membayar, maka penjaga kasir harus menanyakan seperti apakah ada barang lain yang ingin dibeli atau menawarkan promo-promo yang ada di supermarket tersebut. Nah, kemudian pola kombinasi. Pola kombinasi ini merupakan pola yang mengatur kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas dengan subkompetensi yang kompleks, seperti kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini contohnya adalah seorang siswa. Seorang siswa dalam pembelajarannya harus dapat memenuhi dari ketiga kompetensi tersebut, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang terakhir adalah taksonomi Bloom. Nah, tujuan utama dari pelaksanaan program pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi dari para peserta pelatihan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Nah, dalam meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki ini biasa disebut dengan kompetensi based learning, yang mana ini mengacu kepada taksonomi Bloom. Taksonomi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein, yang memiliki arti mengklasifikasikan, dan nomos atau aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai suatu aturan atau sebuah prinsip dasar, yang mana oleh Benjamin Bloom mengemukakan bahwa aspek dari taksonomi keterampilan dibagi menjadi 3, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek yang pertama yaitu ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini merupakan keterampilan atau kemampuan yang berkaitan dengan intelektual. Jadi aspek ini mengacu kepada bagaimana pola berpikir atau pemahaman seseorang mengenai ilmu pengetahuan, yang mana tahapan dari aspek kognitif ini ada 6, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Kemudian pada ranah afektif merupakan aspek yang terkait dengan kemauan untuk menerima dan mengamalkan nilai-nilai dan norma yang telah dipelajari. Jadi dalam afektif ini lebih mengacu kepada sikap, emosi, watak, juga kepribadian, yang mana terdiri dari tahapan menerima, merespon, memberi nilai, mengorganisasi, dan memberi karakter. Kemudian yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, yang mana berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan fisik seseorang. Aspek ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, dan yang terakhir yaitu artikulasi. Jadi dalam
menentukan suatu tujuan program pelatihan ini perlu adanya mengacu terhadap taksonomi Bloom, yaitu ketiga ranah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.